Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli lahzatin abada adada ni'amillahi Allahumma akrimna binuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi iftah lana abwaaba rahmatik wanshur alaina hikmatak ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatul muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa 'allimna min ladunka ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shrah li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Qila fi hadzal ma'na ya talibal ilmi bashiril war'a wa janibin nawm wa turkish shiba'i wa dawim 'ala ad-darsi da'iman la tufariquhu fa innal ilma bid-darsi qama wartafa'a. Masih terkait dengan wejangan-wejangan para ulama supaya kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Sebagaimana dijelaskan selalu bahwasanya ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang menghasilkan pada seseorang yang memilikinya al-khasyah, takut kepada Allah. Ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang akan mencegah dirinya untuk tidak mengamalkan dengan tuntutan daripada keilmuan itu, sehingga dengan ilmu tersebut dia mudah untuk melaksanakan kewajiban dan menjauhi segala larangan. Ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang terus mengalir. Ketika dia hidup, ilmu tersebut bermanfaat bagi orang lain. Dia bisa mengajar, dia bisa buka pesantren, dia bisa membuka madin, madrasah diniyah, dia bisa membuka majelis taklim dan lain sebagainya. Dan kemudian muridnya itu tersebar di mana-mana, mengajar di mana-mana, berdakwah di mana-mana. Kemudian setelah dia meninggal, karya-karya dia terus berkembang dan bermanfaat dan tersebar di mana-mana dan dibaca. Itu gambaran daripada ilmu yang bermanfaat itu. Untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat tersebut, supaya kita menjadi orang alim yang disebutkan dalam Al-Quran, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Dan untuk mendapatkan gelar sebagai seorang alim yang disebutkan Nabi SAW, fadlul alim alal abid kafadli ala adnakum. Keutamaan orang alim itu terhadap para ahli ibadah yang lainnya, apapun bentuk dan macamnya, itu sama seperti perumpamaan diriku dengan paling rendahnya sahabat Nabi. Artinya Nabi dibandingkan dengan sahabat. Jangankan dengan paling rendahnya sahabat Nabi, ambil contoh misalnya kita jadikan sebagai perbandingan dan Nabi adalah paling afdalnya sahabat Nabi. Siapa dia? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu wa arda. Kalau semua Abu Bakar Siddiq kita lipat gandakan sampai 1 juta kali lipatnya, apakah bisa menyamai kedudukan Nabi Muhammad? Tidak bisa. Itulah orang alim. Jadi kedudukannya tinggi di dunia, tinggi di akhirat juga tinggi. Nah, sesuatu yang bernilai mulia
yang tidak mungkin ada duanya, yang tidak bisa disaingi oleh siapapun juga daripada ahli ibadah maupun ahli kemuliaan yang lainnya, yang semuanya itu mendekatkan dirinya kepada Allah Ta'ala, tidak mungkin bisa disaingi. Ilmu yang dijadikan atau dikatakan oleh Al-Imam Abdullah bin Abbas, sahabat Nabi sekaligus misanannya Nabi SAW, menafsirkan ayat tadi yang dibaca, yaitu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Antara derajat Nabi dengan derajat ulama cuma satu strip, Nabi lalu ulama. Lalu antara derajat ulama ke derajat yang setelahnya daripada ahli ibadah itu 700 derajat. Jadi artinya apa? Setelah Nabi ulama, lalu ulama sampai 700. Itu maksudnya. Sehingga yang di bawahnya itu untuk menaiki atau bersaing dengan ulama, dia itu harus menaiki berapa derajat? 700 derajat dulu baru bisa sama seperti ulama. Padahal kata Imam Abdullah bin Abbas dalam tafsirnya, antara satu derajat dengan derajat berikutnya itu perjalanan selama 500 tahun. Jadi kalau 500 tahun dikalikan 700 berarti berapa? 3.500 tahun. Jadi memerlukan waktu 3.500 tahun untuk bisa menyamai derajatnya para ulama. Jadi perlu waktu 3.500. Nah, kalian cukup belajar lalu berusaha untuk mengamalkan sampai kemudian menjadi orang alim, maka kalian akan mendapatkan gelar itu. Di dunia mulia, di akhirat juga mulia. Tapi sebagaimana Ustaz jelaskan, sistem yang berlaku di dunia ini, sesuatu yang bernilaikan tinggi pasti mahal harganya, pasti susah untuk mendapatkannya, itu pasti. Jadi gak ada sesuatu yang mulia kemudian didapatkan dengan mudah. Waman romal ma'ali sahiral layali. Jadi barang siapa yang ingin mendapatkan sesuatu yang mulia, maka itu harus bangun malam, harus menghabiskan waktu malam. Maksudnya apa? Di saat-saat orang itu berleha-leha, bersantai-santai, beristirahat, kita gak istirahat untuk mendapatkannya. Nah, tapi sebagaimana dikatakan oleh Abuya Al-Habib Hasan rahimahullah rahmatan abrar, kapan kita capek? Sekarang kita capek. Tapi begitu kita meninggal dunia, itulah awal kenikmatan dan awal istirahat kita. Selama kita masih hidup, kita tidak ada istirahat. Terus kita berjuang. Kenapa? Karena tujuan kita hidup adalah untuk berjuang meraih ridhonya Allah dan kasih sayangnya Nabi Muhammad SAW. Maka jalan menuju kepada hal itu yang paling terdepan, yang paling lebar, yang paling sulit walaupun ya, itu adalah jalur ilmu. Nah, jadi di sini oleh musannif, oleh muallif, pengarang kitab Ta'limut Ta'lim, memberikan wejangan kepada kita semuanya bagaimana cara mendapatkan ilmu yang seperti itu. Ilmu yang menjadikan kita gampang dan mudah untuk bermimpi Nabi Muhammad SAW. Ilmu yang menjadikan kita itu mudah dicintai, disenangi oleh sesama kita maupun oleh para malaikat dan semua makhluknya. Ilmu yang karena mereka itu yang punya ilmu semacam itu kemudian turun air hujan, baik di alam zahir maupun alam batin, baik di alamul muluk atau di alam malakut. Itu semua berkatnya ulama. Nah, jadi ilmu yang semacam itu kalau kita ingin mendapatkannya, ya talibal ilmi basyiril wara. Jadi harus wara. Apa artinya wara? Pada pengajian yang lalu sudah sebagainya saya jelaskan. Wara itu adalah al-halalu bayyin wal haramu bayyin wa bainahuma umurun mushtabihat. Wa man ittaqa syubhat faqad istabra'a lidini. Jadi kata Nabi Muhammad, halal itu jelas, yang haram juga jelas, yang tidak jelas itu namanya syubhat. Tapi barang siapa yang berusaha menghindari sesuatu yang tidak jelas itu, itulah wara. Itulah orang yang disebutkan berusaha untuk mensucikan agamanya. Dan ini tidak terkait dengan orang lain, tidak. Enggak terkait dengan orang tua, tidak. Tidak terkait dengan keluarga, tidak. Tidak terkait dengan guru, tidak. Kita sendiri menjadi yang terdepan untuk melaksanakannya. Kita melaksanakannya berarti untuk kita. Konsekuensi maupun
efek positifnya itu kita akan merasakannya, bukan orang lain. Jadi nggak ada orang sukses itu ya kemudian sebab utamanya atau sumber utamanya itu orang lain, enggak, dirinya sendiri. Orang nggak menjadi pejabat karena atasannya itu percaya bahwa dia itu mampu. Seorang itu tidak menjadi ulama kecuali karena masyarakat tahu bahwa dia itu mampu. Begitu pula kemuliaan-kemuliaan yang lainnya. Artinya apa? Semua kemuliaan yang akan kita raih semua tergantung pada kita. Nah, maka untuk menjadi orang alim yang diakui oleh masyarakat, yang dikenal oleh malaikat, yang dicintai oleh semua makhluk, itu harus menjadi seorang yang wara'. Jadi wara' dalam artian semua kewajiban dilaksanakan, semua hal yang dilarang dijauhi, kemudian sesuatu yang tidak jelas begitu pula itu termasuk yang dijauhinya. Nah, itu wara' namanya. Ambil satu contoh wara' terkait dengan najis ya. Salah satu daripada para habaib, para salafun saleh, entah Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi ataupun yang lainnya, di samping beliau itu menjadi orang alim, maka beliau juga mempunyai dagangan, perniagaan untuk menunjang supaya dia itu tidak meminta-minta atau mengharapkan kepada orang lain. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Habsyi, in husta ilman fattahid khirfatan tasunu ma'al wajhi la yubzalu. Terus kalau kamu sudah mendapatkan ilmu, maka hendaknya cari suatu pekerjaan yang tidak sampai mengganggu keilmuan itu ya, tentunya. Karena antara ilmu dengan dunia tidak bersatu, saling kontra. Jadi tidak bersatu, antara keduanya tidak bersatu. Jadi cari dunia, tapi cuma sambilan saja. Tahu kan sambilan? Nggak serius. Tapi ilmu yang diseriusi. Dunia tidak seriusi. Karena apa? Orang yang mencari ilmu, orang yang megang ilmu, orang yang menyebarkan ilmu, orang yang memperhatikan ilmu, maka dia akan diperhatikan Allah Ta'ala rezekinya dan semua kebutuhannya. Nah, sehingga kata Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi, jangan kamu jelekkan wajahmu bi antura sailan, dengan kamu itu tampak kepada orang itu minta-minta atau mengharapkan dari orang lain. Nah, karena apa? Karena ilmu itu adalah sesuatu yang mulia, tidak dihinakan. Nah, jadi seperti itu. Ketika beliau itu mempunyai perniagaan berupa minyak, ada beberapa black minyak gitu. Ternyata salah satu daripada pegawainya, dia berkata begini, maaf Habib, waktu kami membawa minyak itu yang berjumlah ratusan black itu, ternyata salah satu daripada minyak tersebut itu kejatuhan bangkainya tikus. Akhirnya kami buang. Ditanya oleh Habib Idrus, yang mana black, yang mana yang ada tikusnya waktu itu? Kata pegawainya, aku sudah lupa yang mana, karena black kan sama aja kan, yang satu dan yang lainnya sama. Apa yang lakukannya? Tumpahkan semuanya, jangan dijual. Coba lihat, tumpahkan semuanya, jangan dijual. Bukan mubazir, bukan, karena ini terkait dengan keabsahan ibadah kita. Boleh tidaknya kita memakan dengan minyak itu karena najis. Nah, coba lihat bagaimana waronya seorang yang mempunyai ilmu itu. Begitu pula Al-Imam Ibn Hajar radhiyallahu anhu wa arda. Ketika beliau belajar di Mesir 4 tahun lamanya, beliau tidak makan kecuali air bekas cuciannya gandum. Kenapa beliau itu hanya makan seperti itu? Karena dia takut sampai makan makanan yang syubhat, kalau dia itu dapatkan daripada orang lain dan sebagainya. Kita lihat juga Al-Imam Ali karramallahu wajhah, di mana beliau itu kedatangan seorang tamu. Lalu tamu tersebut datang kepada beliau di waktu makannya, di waktu berbuka. Maka kata Imam Ali, ayo kau makan bersamaku. Dengan senang hati Imam
Amirul Mukminin. Maka kemudian dibawalah, didatangkan hidangan yang akan disantapnya itu. Ternyata hidangan itu terbuat daripada berbentuk suatu tempat ya, yang dibungkus dengan beberapa bungkus. Dibuka satu bungkus, lalu bungkus kedua, lalu bungkus ketiga, lalu bungkus keempat. Ternyata isinya itu tidak seperti bentuknya, besar kan ya, bungkusnya banyak, katanya kecil. Begitu dibuka, ternyata isinya itu adalah roti kering. Roti kering. Dan kemudian dimakan oleh Imam Ali bersama air saja. Padahal beliau itu adalah Amirul Mukminin. Sehingga si tamu itu merasa heran, merasa takjub. Bahkan beliau itu menangis melihat makanannya. Beliau Amirul Mukminin, tapi ternyata makanannya seperti itu. Maka kemudian ketika dia merasa takjub dan heran, maka Imam Ali berkata, "Wahai saudaraku, ketahuilah bahwasanya makanan yang kau kecilkan dan remehkan ini, aku sangat tahu dari mana gandumnya itu didatangkan. Aku sangat tahu tempat yang membawa gandumnya itu tempat yang dari mana aku dapatkan. Aku sangat tahu gandum itu ketika diolah dengan air apa dicampurnya dan diolahnya. Aku sangat tahu api yang membakarnya itu dari kayu bakar yang mana aku sediakan. Aku sangat tahu ketika aku ambil gandum tersebut dari tempatnya diolah lalu diletakkan ke tempat yang sekarang kamu lihat tempatnya itu, aku tahu dari mana itu asalnya, sampai sebegitunya." Nah, jadi itulah orang alim, itulah mereka-mereka yang wara. Begitu pula terkait dengan hal-hal yang lainnya, bukan hanya di dalam hal yang najis dan makan. Ada Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu arda, suatu waktu beliau itu meminjamkan suatu pinjaman kepada orang lain. Lalu datanglah waktu tempo pembayarannya. Maka kemudian beliau itu berdiri di depan rumahnya yang meminjam itu, karena sudah jatuh tempo kan hari itu. Dia tunggu sambil sekali-sekali berteriak dan mengatakan assalamualaikum. Nah, hanya orang yang lewat itu bertanya-tanya kepadanya, "Loh, kenapa kamu itu mau bertamu kepadanya kok jauh-jauh di depan rumahnya sehingga kamu kena panas matahari? Kenapa tidak mendekat saja di depan pintunya, kamu ketok pintunya dan kamu tidak terkena paparan matahari, teriknya matahari yang panas itu?" Apa jawaban beliau? "Rumah ini adalah rumah saudaraku yang dia punya hutang kepadaku. Kalau seumpama aku bernaung dengan naungan rumahnya itu, aku takutnya termasuk orang yang mengambil kemanfaatan dengan pinjamannya itu, sehingga aku termasuk yang bertransaksi riba." Sampai sebegitunya gitu. Sama seperti orang dahulu, perempuan dahulu itu ya, kalau seumpama dia itu akan tampak kelihatan oleh laki-laki, sementara dia tidak ada yang cukup untuk menutup semua auratnya, maka beliau itu berguling-guling masuk ke permadani, digulung begitu. Itu dulu, perawan dulu gitu. Kalau perawan sekarang majang fotonya di foto profil gitu. Nah itu dulu, itulah warok. Nah, tapi waroknya orang sekarang sebagaimana dikatakan oleh Al-Habib Alwi bin Syihabuddin rahimahullah rahmatul abrar, seperti kencingnya anjing. Pernah lihat gak anjing kencing? Anjing kencing pernah lihat gak? Anjing kencing, kalau kencing itu kakinya satu diangkat ya, kakinya satu diangkat, tapi dia kencingnya itu ya, kencingnya itu di tempat-tempat yang kotor, yang kira-kira merembes, memercikkan gitu. Nah, sama seperti itu. Jadi dia itu mengangkat kaki, buat apa mengangkat kaki? Ya sama saja gitu. Nah, jadi artinya warok bukan pada tempatnya. Nah, di sini kalau kita ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat itu kita harus warok. Ingat pesannya Ustaz, bahwasanya seorang yang ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat memerlukan kepada 4 mujahadah. Yang pertama, dia harus membersihkan hati. Yang kedua, dia harus berkhidmah kepada guru. Yang ketiga, dia harus makan dengan makanan yang halal. Dan yang keempat, dia harus berniat dengan niat yang baik. Nah, itu yang menunjang kita itu mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kalau hati kita tidak baik,
Seperti di pesantren sampai 10 tahun, 7 tahun, tapi dia tidak berusaha untuk bersihkan hatinya. Jangan berharap dia akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Karena ilmu yang bermanfaat adalah tempatnya di hati. Sedangkan ilmu itu adalah suatu cahaya Allah SWT. Al-ilmu nurun la yu'ta lil asi. Jadi tidak akan diberikan kepada orang yang bermaksiat. Kalau tempatnya kotor, maka tidak pantas tempat itu. Sama seperti kalau kita misalnya mempunyai sesuatu yang berharga, di mana kita letakkan? Di tempat yang paling aman, di tempat yang paling bersih, di tempat yang paling terhormat, mulia, ya kan? Nah, itu ilmu. Sama seperti kalau baju yang dijual di pasar, di mall, di toko-toko, di outlet, kita lihat kan, baju yang paling mahal itu adalah baju yang paling aman, yang ada tutupannya, yang dikurung, yang ada plastiknya untuk menutupnya. Tambah mahal, tambah gitu kan. Harusnya seperti itu. Nah, tapi kalau seumpama kita jual baju, tapi tidak digantung, berserakan di bawah begitu saja, maka indikasinya ini adalah baju yang murah, baju yang kurang laku, baju yang tidak bernilai tinggi. Nah, sama seperti itu. Jadi tempatnya ilmu itu di sini. Al ilmu fis sudur la fis sutur. Ilmu itu di sini. Jadi siapa yang memberikan ilmu? Allah. Allah memberikan ilmu melalui apa? Melalui hati, bukan melalui pikiran. Kalau melalui pikiran, itu berarti dari dirinya. Bisa jadi bukan ilmu yang bermanfaat. Tapi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bersumber daripada Nabi Muhammad SAW, itu ilmu yang Allah berikan ke dalam hati seseorang. Makanya kan pegangan para ulama yang amil, yang mukhlis, yang mendapatkan ilmu yang bermanfaat itu adalah subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Jadi kami tidak punya ilmu, yang punya ilmu adalah Allah. Allah yang ngasih ilmu itu. Jadi ilmu yang semacam itu tidak akan kita dapatkan kecuali dengan 4 hal tadi. Ambil satu contoh untuk menegaskan dan memastikan kepada kalian semuanya bahwasanya ilmu itu yang kalian cari itu ilmu yang semacam itu. Sedangkan yang kalian lakukan sekarang ini setiap hari, baca kitab akhlak lil banat, ta'lim muta'allim, fikih safinatun najah dan sebagainya, itu adalah proses saja. Proses untuk mendapatkan ilmu. Karena apa? Harus ada usaha, harus ada upaya. Wa ja'alna likulli syai'in sababah, harus ada sebabnya. Kita mau punya anak, ya kawin dulu, ya kan? Kita ingin dapat jodoh, ya kita harus berusaha dulu. Enggak begitu saja mimpi langsung dapat jodoh, alhamdulillah aku sudah kawin. Enggak, harus ada usaha, harus ada upaya, harus ada sebab. Kemudian kita dilihat orang cocok kepada kita, lalu kemudian ada proses apa namanya, jujuran, lamaran, ya kan? Habis itu apa? Prosesi akad nikah. Harus ada seperti itu. Lalu ada proses bulan madu, baru punya anak, ya kan? Sama seperti itu, semuanya harus ada prosesnya. Nah, tapi yang kalian pelajari itu proses, nanti tujuannya akhirnya itu adalah mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu laduni itu, ya. Seperti yang terjadi pada Sayyidina Abdul Aziz Ad-Dabbagh. Ya, Abdul Aziz Ad-Dabbagh ini dia mendapatkan ilmu tanpa proses. Karena apa? Ilmu yang memberikan itu adalah Allah. Kalau Allah Ta'ala menghendaki, Allah berikan, walaupun tanpa proses. Tapi umumnya orang itu harus melalui proses baru dapat ilmu itu. Dan proses itu standar, boleh digunakan oleh anak yang kecil, dewasa, sampai yang tua. Itu prosesnya. Sampai kapan Allah Ta'ala mau memberikan, diberikan. Tapi yang diberikan Allah Ta'ala bagi orang-orang yang dicintainya, yang tidak bermaksiat, yang jauh daripada dosa, yang betul-betul melaksanakan dengan kewajiban. Nah, ini seperti contohnya Sayyidina Abdul Aziz Ad-Dabbagh. Sayyidina Abdul Aziz Ad-Dabbagh ini, beliau bercita-cita untuk menjadi ahli tafsir, menjadi orang alim. Tapi kenyataan hidup berkata lain. Dia adalah anak satu-satunya dari ibunya, sementara ibunya terkena penyakit yang menyebabkan penyakitnya itu kelumpuhan di badannya. Sehingga dia sibuk untuk merawat ibunya, memasakkan nasi untuknya, menyuapinya, memandikannya, dan melaksanakan semua yang diperlukan oleh ibunya itu dia sendiri. Akhirnya apa?
terpendingkan planningnya itu. Masalahnya setahun, 2 tahun belum sembuh juga, 10 tahun belum sembuh juga, sampai 15 tahun belum sembuh, 20 tahun belum sembuh, 30 tahun belum sembuh, 40 tahun umurnya baru dia meninggal dunia. Makanya kalau sakit jangan terlalu lama ya, biar gak ngerepotin orang banyak. Kita minta kepada Allah Ta'ala supaya kita meninggalnya syahid, tapi tidak mengagetkan, tidak merepotkan orang lain. Kalau udah waktunya meninggal, tinggal kita izin sama keluarga tidur. Udah itu ketika keluarga ngelihat ternyata nggak tidur tapi meninggal dunia, itu kan mati syahid, mati mendadak. Nah, semoga kita seperti itu, jangan ya syahid-syahid yang lainnya gitu ya, yang dikit tidur mati gitu. Kalau sudah waktunya meninggal. Tapi kalau sudah beres semuanya, maksudnya beres apa? Sudah kawin, udah punya anak, udah honeymoon, baru kita meninggal ya. Jadi seperti itu insyaallah. Semoga seperti itu semuanya. Akhirnya apa? Setelah 40 tahun meninggal dunia, tapi ibunya sempat berdoa. Dan ini yang disebutkan Nabi SAW, doaul afdal min doa mi'at wali. Doanya ibu satu itu lebih afdal daripada doanya 100 orang wali. Akhirnya sih ibu itu berdoa begini, ya Allah, sampaikan hajat dan cita-cita anakku ini. Itulah doanya ibunya. Subhanallah, begitu selesai prosesi jenazah sampai 7 harinya, beliau ini terpikirkan kembali cita-citanya untuk menjadi orang alim. Tapi dia sekarang umurnya berapa? 40 tahun. Nah, jadi nggak mungkin dia itu mau proses dari awal lagi. Karena baca aja nggak bisa, nulis aja nggak bisa, mau jadi orang alim kapan waktunya? Setelah umur berapa baru jadi orang alim? Akhirnya dia itu mempunyai inisiatif, saya akan mencari guru yang bisa menyampaikan langsung kepada Allah dan memberikan ilmu yang ada di dalam hati itu. Akhirnya ketika dia itu mencari dan berusaha dengan apa? Mujahadah tentunya, bangun malam, tahajud, zikir, baca salawat Nabi Muhammad SAW, berusaha berakhlak yang mulia, menjaga hatinya tetap bersih, sampai akhirnya suatu waktu ketika beliau sedang melaksanakan tahajud, tiba-tiba dia mendengar sebuah hatif. Apa itu hatif? Suara tapi tidak ada sosoknya. Hatif itu berkata begini, kalau kamu mau yang menjadi gurumu itu adalah Nabi SAW langsung, maka bacalah doa ini. Nah, doanya Ustaz hafal sekali dari semenjak pertama kali Ustaz dengar cerita ini. Ya, Ustaz langsung hafal doanya. Tapi masalahnya prakteknya sampai sekarang Ustaz tidak mempraktekannya. Kenapa? Doanya simple aja ya. Doanya adalah begini, Allahumma inni as'aluka bihaqqi Muhammad wa ali Muhammad an tajma'a baini wa baina Muhammad fid dunya qabla al-akhirah. Ya Allah, aku memohon kepadamu dengan berkat Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad, hendaknya engkau kumpulkan aku dengan Nabi Muhammad di dunia sebelum di akhirat. Sudah tulis semuanya? Tapi dibacanya sebanyak 70.000 kali. Gak jadi deh menulisnya. Nah itulah kita, karena kita menganggap ilmu itu murah, ilmu itu mudah, mengeluarkan duit 100.000 aja sudah selesai jadi orang alim. Mana mungkin? Sesuatu yang mulia itu kita harus mujahadah untuk mendapatkannya. Nah, coba lihat bagaimana beliau, karena ingin Rasulullah sendiri yang menjadi gurunya, hanya dia baca sebanyak 70.000 kali. Pertama kali dia baca habis Isya, selesainya sore besoknya. Nah, kemudian berkurang karena seiring dengan kecepatan dan sebagainya, hanya berkurang, dan keberkahan waktu dia baca habis sholat Isya, selesainya sebelum fajar, selesai. Sampai suatu waktu ketika dia sedang membaca doa tersebut, tiba-tiba Nabi SAW datang kepadanya dalam keadaan yaqadha, bukan dalam tidur. Lalu kata Nabi Muhammad, buka mulutmu. Lalu kemudian diludahi oleh Nabi Muhammad mulutnya, bukan mukanya, mulutnya, yang berarti keberkahan. Kemudian Nabi SAW hanya mengatakan, ajastuka fi ilmi syariah wal haqiqah. Aku ijazahkan kamu dengan ilmu syariat dan ilmu hakikat. Subhanallah, begitu dikatakan oleh Nabi SAW begitu, langsung ilmu itu berada di dalam hatinya. Beliau pernah suatu waktu menjelaskan dan menjabarkan
terkait satu ayat saja. Apa itu? Bismillahirrahmanirrahim. 3 hari 3 malam belum selesai juga. Hanya berbicara Bismillahirrahmanirrahim, apa itu Bismillahirrahmanirrahim, apa saja Bismillahirrahmanirrahim. Padahal dia nggak pernah belajar, nggak pernah baca, nggak bisa nulis. Nah, ini ilmu. Dan kalau Allah berkehendak, mudah saja. Ilmu semacam ini mudah saja. Lihat bagaimana Nabi Musa alaihissalam ketika dia itu sedang berkhutbah di depan umatnya, maka timbul rasa ujub di dalam dirinya, bahwasanya tidak ada di dunia sekarang ini yang lebih alim daripada aku. Maka ditegur oleh Allah Ta'ala. Maka kemudian ditunjukkan kepada siapa? Nabi Khidir. Setelah terjadi semua kejadian yang bersama Nabi Khidir yang diceritakan di surat apa? Al-Kahfi. Maka kemudian Nabi Khidir berkata begini kepada Nabi Musa, "Qal ya Musa, ketahuilah bahwasanya ilmu yang ada pada dirimu dan ilmu yang ada pada diriku, serta ilmu yang seluruh yang berada di seluruh manusia itu semuanya sama seperti apa yang diambil oleh burung itu ketika dia itu datang hinggap di air laut, kemudian dia ngambil satu tetes saja lalu pergi. Satu tetes daripada ilmunya Allah yang begitu luas, yang bagaikan lautan bahtera yang tidak ada batas itu. Cuma satu tetes yang diambil. Jadi ilmunya Allah itu luas sekali. Ini ilmu itu yang kita cari. Ilmu yang kalau kita baca hadis langsung faham artinya, hikmahnya luas dan lain sebagainya, khasiatnya. Begitu pula ayat Al-Quran sebagaimana disebutkan Nabi SAW. Setiap ayat Al-Quran mempunyai 1000 makna, mempunyai 1000 mukjizat, mempunyai 1000 keberkahan, mempunyai 1000 khasiat, rahasia. Nah, itu semuanya itu tidak akan diungkapkan kecuali bagi mereka yang punya ilmu itu. Mau punya ilmu tersebut? Nah, maka hendaknya basyiril wara'a. Jadi harus kita menjauhi sesuatu yang syubhat sifatnya. Nah, kita mulai dari sekarang mujahadah. Di antara mujahadah kita untuk kita melaksanakan dan menerapkan wara', minggu ini kita tidak apa? Tidak berghibah. Semuanya sudah berjanjikan selama berapa minggu? 1 minggu semuanya berjanji untuk tidak berghibah. Nah, jadi itu salah satu mujahadah. Nanti kalau sudah ghibah kita pindah yang lainnya sampai kita mujahadah untuk tidak ngomong. Nah, karena apa? Nah, karena ngomong ini loh yang banyak membuat orang itu berdosa. Nah, jadi kata Nabi SAW atau kata Al Habsyi, seseorang itu mendapatkan derajat abdal itu. Faham? Itu dengan apa? Dengan beberapa sifat ini. Yang pertama, la yatakallam illa apa? Lihaja. Wa la yastami' ma'an nas illa lidarura. Wa la yaqul illa sesuatu yang bisa sadda masadal ju'. Jadi hanya untuk sedikit, makannya sedikit, kumpul sama manusia sedikit, ngomongnya juga sedikit. Nah, gitu. Tidak ngomong kecuali kalau berarti baru ngomong. Nah, tapi kalau sudah orang banyak ngomongnya, maka itu adalah menandakan dia kurang akalnya. Mau termasuk yang sempurna akalnya apa kurang akalnya? Wa aikin bihamkil mar'i idza kana miktsara. Dan yakinlah dengan orang itu bodoh kalau dia itu banyak ngomongnya. Jadi bukan berarti banyak ngomongnya berarti pintar. Enggak, salah. Banyak ngomong itu adalah orang yang bodoh. Orang pintar itu diam. Lihat profesor, lihat doktor. Nah, itu suka diam. Nanti kalau semua bicaranya itu semuanya berarti. Kalau ditulis semuanya jadi ilmu. Nah, itu orang yang hebat. Tapi kalau semua orang yang bodoh itu ngomong kalau gitu, ngomong kembang, ngomong tanah, ngomong gunung, ngomong apa lagi? Jilbab, ngomong ini sebagainya. Jadi semuanya diomongin. Apa hasilnya? Nggak ada hasilnya. Apa kesimpulannya? Nggak ada kesimpulannya. Kenapa? Karena kesimpulannya ngalur kidul. Nah, mau jadi seperti itu? Nah, ayo kita berwaro gitu ya, supaya kita dapat ilmu yang bermanfaat. Sebagaimana Ustaz berharap pada Allah Ta'ala supaya Ustaz dapat ilmu semacam itu, Ustaz juga berharap untuk kalian semuanya juga seperti itu, dapat ilmu yang langsung daripada Allah Ta'ala. Caranya bagaimana? Sudah jelas tadi. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan ilmu tersebut. Ilmu yang laduni tadi yang disebutkan oleh para ulama, Fathul Kabir dan Fathus Shaghir. Fathus Shaghir itu kita baca langsung ngerti, itu Fathus Shaghir. Kalau Fathul Kabir, ilmu laduni itu pertama kali kata Imam Syarani
seseorang itu diberikan ilmu laduni, ya, itu Allah Ta'ala memberikan dia 15 macam ilmu. Paling rendahnya dia tahu jumlah pasiran yang ada di dunia semuanya. Jumlah pasir tuh tahu. Apalagi jumlah anak santriwati yang ada di pondok, yang belum kembali, yang ada di sini semuanya, yang hadir semuanya dia tahu gitu. Jadi bisa jadi seorang mukasyif. Itu seorang yang mendapatkan ilmu laduni. Kita minta kepada Allah Ta'ala semoga kita termasuk yang berikan ilmu yang bermanfaat. Enggak usah muluk-muluk, ya, enggak usah minta ilmu laduni. Kalau Allah berkehendak ya alhamdulillah. Tapi dapat ilmu manfaat aja sudah masya Allah. Semoga kita termasuk orang yang mendapatkan ilmu yang bermanfaat, yang menjadikan kita bisa memantik ridhonya Allah dengan segala macam yang Allah berikan hidayah kepada kita semuanya dengan banyak sebab, sehingga kita mudah untuk meraih ridhonya dan meraih cinta Nabi kita Muhammad SAW. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ala mana wa sarafuna salih. Al-Fatihah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyara salatan tubashiruna biha wa alana wa auladana wa jami'a masyaikhina wa muallimina yaumil akhir. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyara salatan tubashiruna biha wa alana wa auladana wa jami'a masyaikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadha